tenaga mobil dia hilang atau berkurang seperti itu pada waktu RPM tinggi. Seperti itu, kalau kita biarkan atau lambat ditangani, otomatis kampas akan tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita punya kendala untuk keluhan unit lohan 260T ya. Kendala sendiri untuk tenaga mobil dia hilang atau berkurang seperti itu pada waktu RPM tinggi. Jadi keluhan sopir pada waktu RPM tinggi, khususnya buat tanjakan ya, waktu buat nanjak RPM tinggi tenaga dia langsung hilang seperti itu. Jadi untuk tenaganya itu seperti ini Mas Bro ya, dia untuk mobilnya cuma mengaung, RPM tinggi mobil dia tidak bisa jalan seperti itu. Jadi kalau seperti itu, kalau keluhannya mengaung ya, RPM tinggi tapi untuk mobil tidak bisa jalan, berarti untuk kampas kopengnya dia selip. Jadi yang perlu kita cek untuk bagian setelan kopeng yang di bawah, pastikan dia ada jaraknya seperti itu ya. Sama kita cek untuk bagian transmisinya, nanti seumpamanya dia sampai ada bau-bau kampas ya, atau kita cek untuk bagian serabutnya dia keluar, serabut kampas itu. Jadi lebih baik kita turunkan untuk transmisinya kalau belum begitu parah Mas Bro ya. Kalau sudah parah kita turunkan, tapi kalau belum begitu parah cukup kita setel untuk bagian setelan kopling yang di bawah Mas Bro ya, kopling yang di booster koplingnya. Oke, ini kita cek dulu untuk setelan koplingnya Mas Bro ya. Oke Mas Bro ya, jadi ini untuk kampas kopling aman, kita cek tidak ada serabutnya seperti itu. Ada tapi sedikit sekali ya untuk serabutnya, jadi belum begitu parah untuk selip kampasnya. Jadi kalau sudah parah, untuk transmisi kita turunkan, kita ganti untuk kampas kopling yang karena ini belum begitu parah. Untuk bagian kampas koplingnya ya, ini cukup kita cek di sini. Ini untuk setelan kopling yang di booster kopling yang di bawah. Kita lihati untuk setelan ya, setelannya. Jadi ini tidak ada pergerakan sama sekali ya, ini keras. Jadi pergerakannya cuma ini ya, kita goyang kanan kiri seperti ini, dia gerakannya seperti ini. Harusnya dia ada spelengnya, maju mundurnya sekitar 5 derajat atau 5 mili seperti itu. Jadi ini kita kendori, kita pendekkan ya. Kalau kita mau merendahi kopling, ini kita pendekkan supaya untuk bearing drop dia tidak ada tekanan sama kumacan. Jadi yang mengakibatkan untuk kampas kopling slip yaitu untuk setelan ini tinggi, jadi otomatis untuk kuku macan dia ketekan sama bearing drop. Jadi otomatis pada waktu RPM tinggi karena ada tekanan ya, jadi untuk kampas kopling dia slip Mas Bro seperti itu. Kalau kita biarkan atau lambat ditangani, otomatis kampas akan tipis, akan bakar ya, lama-lama terbakar seperti itu. Jadi untuk biji persalin dia tidak mau masuk untuk biji persalinnya Mas Bro ya. Oke, ini kita kendori. Kalau kita mau merendahi setelan kopling, ini kita pendekkan. Tapi kalau kita mau meninggikan setelan kopling, ini kita panjangin ya, khususnya buat semuanya yang seperti Mas Bro ya. Oke, ini kita kendori. Nah, kita kasih jarak ya, sekitar 5 mili atau 5 derajat. Nah, seperti ini. Jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah nanti angkatan pertama dia langsung nggak enak Mas Bro ya. Pada waktu awal jalan dia untuk mobilnya sendat-sendat. Kalau terlalu pendek atau terlalu rendah ya untuk jalan koplingnya, dia harus diimbangi. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Cari yang pasnya Mas Bro ya. Seperti itu. Oke, ini kita pendekkan ya. Ini sama untuk pada waktu kita injak pedal kopling dia bunyi cetak seperti itu ya, getar atau menendang ya, kita bisa kasih per di sini untuk per kampas, per booster koplingnya ya. Di sini ada pernya, biasanya di sini ada pernya, kita kasih per. Umpamanya dia tidak ada, kita kasih per. Jadi yang mengakibatkan bunyi cetak pada waktu kita injak pedal kopling ini ya, jarak antara piston seal sama ini adjusternya ini. Pada waktu kita lepas pedal kopling ya, seharusnya dia kembali ke posisinya, karena di sini tidak ada pernya makanya dia posisinya di tengah, dan piston seal akan kembali ke posisinya. Jadi di antara adjuster sama piston seal ada jaraknya ya, makanya pada waktu kita injak dia bunyi cetak ya, antara spelengnya, antara setelan kopling ini sama piston seal, dia akan nabrak seperti itu. Makanya dia menimbulkan bunyi cetak. Makanya kita kasih per seperti itu supaya untuk koplingnya kita injak dia tidak bunyi cetak atau nendang seperti itu ya. Oke, ini kita kendori, kita seperti ya, kita majukan, kita pendekkan sekitar
5 derajat atau 5 mili Mas Bro ya. Oke, udah seperti ini kita kancing ya. Nah, baru kita kasih tanda ini, dia ada jaraknya. Aturannya seperti Mas Bro ya. Jadi untuk kopling dia ada jaraknya, ada sebaliknya, maju mundurnya sekitar 5 derajat atau 5 mili. Oke, ini kita tes dulu untuk gigi perselangnya Mas Bro ya. Oke Mas Bro ya, ini kita tes gigi perselangnya. Jadi kita injak kupingnya ya, kita injak kupingnya seperti ini, baru kita masukkan untuk gigi perselangnya. Dia sudah enak Mas Bro ya. Jadi untuk gigi kelincinya dia sudah enak. Jadi seperti itu untuk penyebab mobil ini yang tenaganya dia hilang ya atau berkurang pada RPM tinggi. Penyebabnya yaitu untuk setelan kampas dia terlalu, setelan kampas kopling ya, yang di botol kopling dia terlalu tinggi. Jadi untuk bearing jok dia ada tekanan sama hukum macan ya, makanya pada RPM tinggi dia akan selip. Jadi yang mengakibatkan tenaga mobil hilang itu Mas Bro ya. Jadi untuk penyebab mobil ini yang tenaga mobilnya hilang, penyebabnya yaitu untuk setelan kopling yang di botol kopling dia terlalu tinggi ya, makanya pada bearing jok sama hukum macan dia ada tekanan. Jadi pada waktu mobil dibuat jalan pada RPM otomatis dia akan sulit, jadi tenaga dia akan berkurang atau hilang seperti itu. Jadi cara ngatasinya kita cukup kita setel untuk bagian yang di bawah, setelan koplingnya sekitar 5 derajat atau 5 mili Mas Bro ya, supaya dia tidak ada tekanan antara bearing jok sama hukum macan seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.